kelompok itu laki-laki dan perempuan. Di sini akan ada 24 lomba yang mewakili yang kelas 1 sampai 24 ya. Dan di sini juga akan ada 2 macam batu. Ini namanya batu kerang atau ini batu mutiara ya. Nah, yang batu yang ini batu kerang atau batu ini akan mewakili KPK yang pertama. Nah, sedangkan untuk yang batu mutiara ini akan mewakili KPK yang kedua atau faktor yang kedua. Nah, misalkan di sini kita akan mencari KPK dari 2 dan 3. Nah, apa kelipatan dari 2? 2, 4, 20 dan seterusnya. Lalu KPK dari 3? 3 Kelipatan. 12. Kapan ada yang kelipatannya 13? Ada nggak yang kelipatan di antara 2 sama 3, 13? Ada, makanya kosong. Nah, kemudian selanjutnya itu kita akan mencari, karena kita ingin mencari kelipatan persekutuan yang terkecil, pertama-tama kita akan mencari di antara lubang-lubang ini yang berisi 2 batu yang berbeda. Nah, kemudian nanti perhatikan yang berbeda-beda nanti ini batunya dengan 2 ini batu yang berbeda ya, tebal ya. Gimana batunya berisi 2 di sini? 10 Nah, berarti kelipatan terkecilnya yang mana? Kelipatan terkecilnya. Yang paling terkecil, yang berisi 2 batu. Apa? Nah, berarti kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3 adalah 6. Kotak-kotak yang berisi 2 batu berbeda. Tuh, 2, 3. Oh, 1, 2. Ini 2, 3. 6. Sudah 3, 6. Oh iya. Nah, karena diminta APB berarti cari dari kotak-kotak yang berisi 2 batu yang paling terbesar angkanya dari faktor tadi. 6. Berapa? 6. Iya, 6. Nah, berarti yang berbeda dari 18 dan 24 adalah 6. Ya. Nah, setelah Adek memainkan permainan congklak KPK dan KFB itu, bagaimana tanggapan Adek berdasarkan permainan itu? Apakah Adek senang memainkannya? Apakah ada kendala selama memainkannya? Tidak. Kendala selama bermain? Tidak. Tidak. Apakah permainan itu mudah dimengerti bagi Adek? Mudah dipahami? Apakah setelah memainkan permainan ini Adek paham mengenai KPK dan FEB? Paham. Paham. Berarti permainannya menyenangkan? Permainannya itu menyenangkan nggak? Tenang. Paham nggak sama KPK sama FEB tadi? Paham. Pak, kasih ya Dek. Oke baik Bu, jadi di sini kami mau menanyakan menurut Ibu gimana keefektivitasan dari permainan yang kami buat? Dalam pembelajaran itu penting ya alat peraga itu, seperti misalnya untuk anak SMP mungkin di saat di SD dia masih kurang misalnya kali-kalinya, jadi dengan istilahnya permainan seperti ini dia akan mengingat perkalian dengan cara gambar, dia akan bisa mengingat apa daripada angkanya gitu. Nah, itu maksud Ibu, maksudnya pendapat Ibu. Baik, Bu. Menurut Ibu boleh diminta kritik dan sarannya Bu, menurut Ibu gimana permainan yang kami buat ini? Oh gitu, kalau kritik dan saran seharusnya dalam kalau kita istilahnya profesi nanti sebagai guru, kita harus aktif. Dan habis itu kita harus banyak materi yang akan kita berikan ke anak tuh harus
supaya anak tuh termotivasi. Jadi selalu suatu permainan apapun anak itu akan cepat dia tuh menangkap. Jadi untuk itu perbanyak misalnya contoh-contoh atau permainan-permainan yang lainnya. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari permainan yang kami buat gitu? Kelebihan yaitu dalam misalnya kalau kelebihan kalau kita belajar maksudnya ngajar langsung pakai alat peraga atau intinya ya gambar, anak akan bisa cepat menangkap apa yang kita berikan. Tetapi dengan itu semacamnya nyata gitu kan. Kalau misalnya dalam bentuk misalnya mengucapkan, dalam bentuk tulisan dia akan lupa ingat lah gitu, maksudnya cepat lupanya daripada langsung dengan nyata gitu, misalnya bahan nyatanya gitu. Oke, baik Bu, terima kasih untuk saran dan kritikannya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.